Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas C terdiri dari Melani, Siti Latopah, Solihah, Vira, Dea, dan Nafisa. Pembahasan kami seputar mengenai feodalisme kaum Menak. Di balik keindahan hamparan hijau yang mempesona di wilayah Priangan, tersembunyi dengan rapi sebuah sistem kekuasaan yang jarang terlihat. Ini adalah sebuah tatanan sosial yang unik, di mana satu individu tertentu bisa diperlakukan seperti seorang raja di tanah kelahirannya sendiri, dihormati dengan penuh hikmat, ditaati, bahkan ditakuti. Sementara itu, di sisi yang kontras, ribuan rakyat jelata menjalani kehidupan dalam bayang-bayang kekuasaan tersebut, bekerja keras tanpa henti, patuh sepenuhnya pada pemerintah, dan hampir tidak memiliki ruang sedikit pun untuk menyuarakan penolakan atau keberatan apapun. Dalam kerangka feodalisme yang berkembang subur di Priangan, seorang bupati jelas bukan sekedar pejabat administratif pada tingkat lokal yang biasa-biasa saja. Lebih dari itu, ia menjadi pusat segala kekuasaan di wilayahnya, sosok yang memegang otoritas luas dan nyaris tak terbatas atas tanah, sumber daya, serta seluruh rakyat berada di bawah kepemimpinan secara langsung. Sopiani 2018. Sejak era pengaruh kerajaan Mataram yang kuat hingga berlanjut mulus ke dalam masa pemerintahan kolonial Belanda, para bupati ini senantiasa memperoleh beragam hak istimewa yang begitu eksklusif, sehingga semakin memperkuat posisi mereka yang sudah kokoh. Hak-hak tersebut mencakup kewenangan yang penuh untuk menguasai serta mengelola lahan-lahan pertanian dan sumber daya alam atau SDA, memungut pajak dari masyarakat dengan berbagai dan bentuk dan tingkatan, hingga mengatur serta memanfaatkan tenaga kerja rakyat sesuai dengan kebutuhan politik dan ekonomi kekuasaannya pada saat itu. Dalam kenyataan sehari-hari, hubungan antara bupati dan rakyatnya pun tidak lagi terbatas pada interaksi administratif yang sederhana dan formal semata. Yang terbentuk justru sebuah hierarki sosial yang tajam dan kaku, di mana bupati selalu berada di posisi paling atas sebagai penguasa mutlak yang berkuasa penuh. Sementara rakyat jelata terperangkap di posisi bawah sebagai pihak yang wajib patuh total tanpa syarat. Kondisi seperti ini pun membuat sosok bupati seringkali dipandang dan dihormati secara luas sebagai raja kecil yang mempunyai kekuasaan besar hampir tak tertandingi tepat di wilayah kekuasaannya sendiri. Situasi yang demikian kuat ini tentu saja tidak muncul begitu saja tanpa sebab, atau ada strategi di baliknya. Pemerintah kolonial Belanda justru dengan sengaja mempertahankan dan bahkan memanfaatkan struktur sosial feodal ini sebagai bagian dari strategi cerdas untuk mengontrol masyarakat setempat secara tidak langsung namun efektif, dengan memberikan ruang kekuasaan yang cukup leluasa kepada para bupati. Pihak kolonial dapat menjaga stabilitas wilayah Priangan tanpa perlu terlibat intensif
dalam setiap urusan kecil rakyat-rakyat sehari-hari, sehingga menghemat sumber daya alam dan menghindari konflik langsung. Nah, akibatnya kekuasaan para bupati semakin kokoh dan mantap berdiri di antara dua kepentingan yang saling melengkapi sebagai perpanjangan tangan yang setia dari pemerintahan kolonial di tingkat lokal, sekaligus sebagai penguasa yang berdaulat penuh dan otonom atas rakyatnya sendiri di wilayah yang dipimpinnya. Kaum Menak Priangan hidup dalam kemewahan mencolok, seperti gelar bangsawan, rumah megah, dan pesta-pesta besar sebagai simbol status sosial. Lubis 1998. Perayaan seperti iring-iringan panen digelar meriah, namun hanya dinikmati kalangan elit, bahkan pejabat bawah pun menirunya meski harus berhutang demi gengsi. Di balik itu, rakyat justru mengalami penderitaan. Mereka dipaksa mengolah lahan, menanam kopi dan teh, serta menyerahkan hasil panen tanpa imbalan layak dalam sistem kerja paksa kolonial. Kondisi ini membuat rakyat kehilangan kebebasan dan terjebak dalam kemiskinan demi memenuhi kepentingan ekonomi kolonial. Ironi ini terlihat jelas. Kalangan elit, kemewahan elit berdiri di atas penderitaan rakyat. Bupati berada di posisi di antara kolonial dan rakyat, namun tetap menjalankan sistem tersebut, sehingga kemewahan para Menak menjadi simbol kekuasaan yang lahir dari penderitaan rakyat. Lubis 1998. Namun, sistem kekuasaan tradisional ini tidak berlangsung selamanya. Pada abad ke-19 hingga abad ke-20, pemerintah kolonial mulai menerapkan birokrasi modern berbasis aturan dan rasionalitas administratif. Sofia 2018. Dampaknya, kedudukan bupati berubah dari penguasa daerah menjadi bagian dari pemerintahan kolonial, sehingga kekuasaan mereka tidak lagi bebas karena berada di bawah pengawasan. Di sisi lain, pendidikan barat melahirkan kaum terdidik pribumi yang ikut dalam pemerintahan. Mereka bukan dari kalangan bangsawan, sehingga jabatan yang dulu diwariskan mulai terbuka. Perubahan ini menandai peralihan dari sistem feodal ke sistem modern yang lebih menekankan kemampuan dan pendidikan.